semuanya, selamat datang kembali di podcast kita Ngobrol Yuk Moms Podcast bareng Dina dan Ruli, dua ibu-ibu Indonesia yang tinggal di Vancouver, British Columbia, Kanada. Nah, masih dalam rangka memahami diri sendiri, memahami orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Topik kita kali ini, kita akan membahas soal bahasa cinta. Mungkin yang udah biasa itu namanya love language. Pernah dengar nggak? Sekarang mungkin ada yang belum pernah dengar. Sekarang Dina mungkin bisa jelaskan. Ya, menurut Gary Chapman ada 5 bahasa kasih atau bahasa cinta. Yang satu itu, yang pertama adalah physical touch. Physical touch itu atau sentuhan ya, sentuhan. Body language kayak gitu. Itu adalah orang-orang yang memerlukan bahasa cintanya itu ketika mereka tuh merasa dicintai, ketika orang-orang tuh memberikan sentuhan kayak gitu, belean, pijatan mesra kayak gitu-gitu. Peluk. Dan ternyata kayak apa tuh namanya? Raut muka juga itu salah satunya gitu. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan fisik lah intinya kayak gitu. Itu mereka merasa dicintai gitu. Terus yang kedua itu gift atau hadiah. Hadiah itu kayak bukannya matre ya, tapi mereka itu merasa spesial, merasa dicintai itu ketika orang yang disayangin itu memberikan hadiah-hadiah yang spesial. Nah, dan itu nggak harus besar sih, tetapi kayak bisa even bunga, ya kan? Bunga kecil, atau ketika mereka pergi kemana, mereka thinking atau memikirkan tentang seseorang yang mereka sayangin, terus mereka kasih itu souvenir kayak gitu-gitulah, hal yang kecil, atau masakan kayak gitu, itu bentuk hadiah juga. Terus lalu ada words of affirmation atau perkataan positif yang membangun kayak gitu. Itu mereka itu memerlukan tuh divalidasi perasaan diri mereka ya, diri mereka tuh merasa mereka perlu untuk divalidasi. Contohnya kayak, oh you look pretty today kayak gitu-gitu, atau masakan kamu enak deh, masakan kamu enak deh kayak gitu-gitu, atau oh makasih ya udah bersihin rumah kayak gitu-gitu. Lalu yang keempat, yang keempat itu quality time atau waktu berkualitas. Waktu berkualitas itu mereka tuh perlu tuh waktu yang one on one tuh, yang undistracted, tapi yang nggak ada gangguan. HP itu kan gangguan juga gitu, jadi benar-benar kayak yang mata, telinga, hidung, mulut semuanya tuh tertuju pada pasangannya atau orang yang disayanginya. Tuh, lalu ada act of service nih atau pelayanan, bukannya mereka bosi ya, tapi mereka tuh merasa spesial atau dicintai itu ketika orang yang mereka sayangi itu melakukan sesuatu yang sederhana untuk membantu mereka gitu di kehidupan sehari-hari, terutama mama-mama ini ya. Kayak gitu. Nah, setiap orang itu sebenarnya punya poin-poin itu semua. Ada kelima-limanya kita tuh punya semua itu pastinya. Tapi ada yang lebih dominan biasanya. Itu ada tesnya online. Dan ternyata juga season of life ya, musim kehidupan itu berganti kan kita, dan itu ternyata juga bisa berubah dengan berjalannya waktu, yang kita dulunya butuh stage of life ya, misalnya stage of life sebelum menikah, udah menikah punya anak biasanya juga betul menikah awal-awal kayak gitu butuh mungkin word of affirmation. Anyways, nah ngomongin tentang itu, lu kan sudah tesnya ya online, gimana lu, percaya nggak? Ya, hasil tes gue itu words of affirmation, perkataan positif, dan act of services atau pelayanan. Dan itu benar banget. Itu gue banget. Ya, kalau gue tuh benar-benar ngerasa di-appreciate kalau misalnya ada orang ngomong, enak juga Wi, misalkan lo. Atau enggak kalau misalnya Alin ngomong just simple kayak, I love you, gitu. Bukan berarti gue nggak percaya dia nggak love you, tapi dengan dia saying it, itu gue ngerasa kayak tervalidasi gitu. Terus kalau pelayanan tuh kayak misalnya kalau gue di rumah gue udah berantakan tuh ya, terus banyak cucian gitu, cucian piring. Itu tuh Alin tuh tanpa disuruh nyuci piring gitu. Itu gue langsung gini, ya ampun so sweet gitu. Aku seneng deh kamu nyuci piring gitu. Gimana kalau lo? Sama. Aku tuh persis banget sama lu sih kalau aku tes itu words of affirmation sama pelayanan. Tapi yang kayaknya aku dominan tuh pelayanan. Oh gitu ya, gue kebalik. Oh gitu, gue pelayanan yang lebih dominan karena bukan karena sih, ya nggak tahu ya. Ketika Steve tuh ngelakuin hal kecil kayak gitu, yang kayak Alin gitu, cuci piring segala macam, itu
itu aku kayak merasa lebih kayak apa ya, spesial gitu loh, kok dia tuh care ya sama gue kayak gitu, aku nggak harus ngelakuin ini sendiri. Dan sebenarnya kita tuh sudah tahu tentang bahasa kalsi ya dari lama segala macam, atau bahasa cinta itu ya, love language. Tapi kita nggak pernah yang kayak yang belajar berdua tentang itu gitu, nggak pernah sih, nggak ada waktu kayak untuk kayak gitu. Tapi dengan berjalannya waktu itu sebenarnya dia tuh sudah, tanpa aku menyadarinya itu, sebelum aku bikin tes itu ternyata dia tuh sudah ngelakuin itu dari awal kita nikah tuh. Kayak umpamanya dia tuh perhatian banget sama gue, maksudnya ngebantuin kayak jagain anak segala macam. Dan kalau sekarang itu aku juga kalau sekarang ini dia tuh kayak pagi itu kayak selalu bikinin gue kopi. Terus kalau dia sudah selesai makan malam, dia tuh selalu bantu kayak cuci piring segala macam, lalu bantuin anak-anak cerita baca buku segala macam. Dan kalau weekend dia tuh kan selalu bikinin kita sarapan gitu. Dia bangun yang pertama, gue masih yang leye-leye kayak gitu. Sama banget gue. Iya, sama words of affirmation. Tapi kalau words of affirmation gue tuh butuh itu. Tapi kalau dia bilang yang Dina you look pretty, gue tuh kayak yang blushing gitu. Oh, blushing malah. Malah kayak aduh kayak gitu kayak keki gitu. Mayu-mayu. Kayak gitu. Terus kayak salah tingkah gitu. Apalagi kalau itu di depan teman-temannya dia atau keluarga gitu. Maksudnya teman orang banyak orang gitu kayak she's so fit. Tapi kadang-kadang dia tuh lebih juga. Oh, you know what? Like her food is like the best kayak gitu-gitu. Gue kayak stop it. Gue juga kayak malu gitu. Tapi sebenarnya senang juga dalam hati kecil gitu. Gitu. Kalau sekarang Alin nih. Alin gimana? Alin itu dia sukanya physical touch sama quality time. Terus kalau gue tanya dia, benar nggak nih kamu gitu. Tapi kalau sebagai istri yang ngeliat itu benar banget. Kelihatan. Iya, kelihatan banget. Tapi kan dasarnya gue juga emang physical touch ke dia kan. Jadi mungkin ya gimana lu physical touch-nya? Sayang. Iya. Gitu. Ya kalau misalnya jalan ya gandengan. Kalau misalnya apa ya peluk gitu. Nah terus kalau quality time dia itu kan suka kemana-mana tuh ya kita berempat ya kayak lo tau kan. Iya, rombongan bebek. Bener kan? Kalau gue belanja groceries harus berempat. Apa-apa harus berempat. Kalau itu ya harus ada gue. Terus kadang tuh suka ngomong nggak apa-apa loh, it's okay, lo mau lihat-lihat yang lain nggak ngintil bareng gitu. Jadi ya itu dia banget. Tapi cute banget sih itu kan yang dia butuhkan. Iya. Tapi ya makanya itu menurut gue itu benar banget. Walaupun dia bilang iya gitu. Mungkin dia berquestion karena dia udah dapetin itu semua, jadi dia nggak ngerasa. Ngerti kan maksud gue? Gimana kalau Steve? Steve itu sebenarnya kalau dari gua memperhatikan dia itu ada dua sentuhan, physical touch itu sama words of affirmation. Tapi ternyata tadi malam itu gue double check lagi tuh sama dia tes. Ternyata yang dominan itu apa? Gift. Tapi bener banget itu sebenarnya. Dia tuh suka sekali ketika aku tuh being thoughtful, beliin dia sesuatu yang ini tuh, beliin dia PJ, beliin dia sesuatu yang nggak mahal-mahal gitu tuh, meskipun nggak harus mahal, atau makanan. Ketika aku masakin dia sesuatu yang dia suka tuh happy banget, thank you honey, kayak gitu-gitu. Berarti kan ya benar kan, gift itu penting banget buat dia. Kayak Natal itu ya, gift itu penting banget buat dia. Jadi dia dia sempat manyun ketika aku ngomong kayak Christmas kali ini kita itu ya tight budget ya, katanya nggak usah ya kayak manyun. Tapi sebenarnya gue kayak yang surprise dia kayak gitu. Anyways itu terus sentuhan itu kan kayak dia itu kayak kalau sentuhan itu, sentuhan sama words of affirmation atau perkataan yang positif itu sebenarnya 20% sama 20%-nya sama lah, equal gitu. Jadi itu kan itu jadi his second lah gitu. Jadi dia kalau sentuhan itu ya, physical touch itu ya, dia itu semarah-marahnya dia ya, gue cuma gini doang atau gue pegang tangannya gitu langsung meleleh lagi. Dia langsung kayak gitu, bener sudah kayak yang do tinggi langsung kayak do rendah gitu. Tapi kan ini kadang-kadang kalau gue lagi marah gitu kan nggak peduli, gue peduli bete amat. Tapi kalau gue lagi waras itu kayak gue pegang aja gitu, kayak meleleh gitu. Words of affirmation juga ketika aku teks dia atau SMS dia gitu,
dalam waktu kerja, makasih ya lu working so hard kayak gitu-gitu, I appreciate you. Itu tuh dia seneng banget jadi kayak lebih semangat gitu. Aku weekend kerja ya, gitu. Iya. Nambah-nambahin kayak gitu. So Anyways, cute. kayak gitu sih. Terus ternyata, sorry. Iya, ternyata Mhm. di love language itu bisa kita tes itu sekeluarga, jadi anak-anak juga. Nah, gue tes lah tuh si Karina sama Raya. Mereka berdua tuh half gue, half Alin. Jadi mereka berdua itu kuatnya di words of affirmation sama quality time. Itu benar banget. Kayaknya Karina itu kalau yang misalnya dia bilang, oh Karina, good job gitu. I can see that you really proud of yourself or whatever. Itu bisa gitu yang kayaknya berasa divalidasi gitu. Nah kalau Raya itu ini banget, memang kan dia kan sukanya main gitu. Jadi kalau ada temen yang main, do you wanna play with me gitu. Terus kalau misalnya yes, yeah gitu. Jadi dia bener-bener quality time banget. Tapi emang words affirmation emang anak-anak gue tuh juga ini banget. Jadi apa namanya, mereka itu sebenarnya bikin mereka tuh lebih percaya diri, lebih dicintai gitu ya. bucket-nya itu terisi gitu. Gimana kalau anak-anak? Kalau Beten itu perkataan positif gitu. Mungkin itu in general anak-anak suka ya kayak umpamanya dipuji ketika mereka melakukan sesuatu yang ini kayak gitu. Terutama ketika mereka tuh nggak ada ekspektasi untuk harus melakukan itu, terus mereka ternyata dipuji, makasih ya udah bantuin adiknya kayak gitu-gitu tuh dia kayak jadi lebih Just spesial simple kayak thing, gitu. Simple kayak thing mereka kayak gitu. berasa udah. Sama waktu berkualitas, gue beberapa kali nyoba sama Beten itu kayak umpamanya kita cuman let's go lah. Maksudnya kayak pernah satu saat itu kita tuh kayak lagi intens banget ya namanya mama sama anak perempuan gitu. Gitu. Terus kita kayak, iya sudah, I drop everything. Maksudnya gue kayak yang sudah deh gue terserah rumah berantakan nggak peduli gue. Yuk let's go. Gue keluar sama Bethany terus kita ke ice cream gitu lah, ke Dairy Queen kayak gitu. Cuman itu terus ngobrol-ngobrol gitu, dia tuh suka katanya itu the best day of her life kayak gitu loh sama gue kayak gitu. Jadi kayak seneng banget gitu loh. Maksudnya apalagi kalau dia tuh suka sekali tuh kalau kita pagi karena kita homeschool itu kan kita morning devotion ya. Dia tuh suka sebenarnya suka curhat heart to heart kayak gitu. Jadi kayak ngobrolin tentang dan dia tuh suka sekali tuh ngedengerin cerita gue ketika gue masih kecil. Kayak gitu. Terus kalau Gabe itu physical touch. Mungkin cowok kali ya. Physical touch juga physical touch ya. Massage me gitu dibuka gitu. Anyways, gitu. Terus sama waktu berkualitas sih. Kalau dia gue tuh bener-bener kayak yang harus sama dia gitu. Tapi kan mamanya suka yang ke distract gitu. Kayak gitu. Jadi ya I need to learn to lebih fokus lah kayak gitu. Gitu. Ternyata juga belajar tentang bahasa kasih tuh banyak sekali sih keuntungannya menurut gue ya. Karena setiap orang kan berbeda ya. Jadi kayak ya gitu kayak gue bilang soal bucket itu kan setiap orang tuh istilahnya kita tuh punya our own bucket lah atau enggak gelas gitu. In order untuk kita bisa mencintai, untuk kita bisa bahagia, bucket kita tuh harus make sure itu penuh. Jadi sebenarnya bucket itu kita nggak hanya kita yang fill up, tapi orang lain juga bisa bantu, yang which is dengan kita tahu apa yang mereka butuhkan, hanya dengan ini. Mereka tuh ngerasa penuh, ngerasa tidak kurang. Intinya itu validasi itu sih. Karena memang manusia tuh butuh banget. Apalagi anak-anak. Ketika mereka dengar mamanya, papanya bilang, mama tuh bangga banget sama kamu loh. Juga suami kan kalau misalnya bener banget. Kalau misalnya begitu kita tahu dia suka quality time, jadi ya wajar lah ya dia ngintilin gue gitu. Dan itu ternyata bikin dia juga makin happy, makin merasa kayak itu dimengerti gitu, dipahami, dicintai, diterima lah kayak gitu. Iya bener banget. Dan juga sebenarnya itu kayak menghindari kalau kita ketahui ya bahasa kasihnya orang kita sayangin, itu tuh sebenarnya menghindari konflik juga bener kan. banget. Konflik yang nggak penting. Contoh ini, nah kan si Steve itu kan ternyata sekarang make sense. Ketika tes tuh kan dia bahasa kasihnya tuh kan sebenarnya yang dominan tuh kan gift atau pemberian. Nah karena dia itu bahasa kasihnya itu dia tuh gift, dia pikir dia tuh menunjukkannya ke gua itu dengan ngasih gua hadiah kayak gitu. Padahal gua
aku appreciate itu banget dan aku tuh senang banget sebenarnya. Cuman cuman itu tuh karena bahasa kasih gue berbeda kan. Nah, suatu saat itu dia tuh kayak kasih bukan suatu saat, sering kali itu dia tuh kasih gue tuh kayak bunga kayak gitu, kayak umpama itu Mother's Day atau Valentine kayak gitu gitulah, pokoknya hari-hari spesial atau ulang tahun gue beliin bunga yang fresh cut itu loh, yang dipotong gitu kayak mawar atau apa kayak gitu yang gede kayak gitu. Nah, atau apa, dan dia sukanya kasih aku surprise kayak gitu. Atau apa namanya, pernah waktu Natalan itu aku sudah bilang, aku nggak mau apa-apa, aku nggak usah dikasih apa-apa. Dia secretly itu beliin gue tuh perhiasan, seperangkat. Gue kan, terus gue kayak, aduh, dalam hati gue kayak yang, aduh, ini duit berapa deh kayak gitu-gitu. Terus gue juga pernah waktu dikasih apa terakhir itu, which is masih fresh tahun lalu, dia ngasih gue bunga, itu gede gitu. Terus udah gitu gue yang kayak, oh ya makasih ya. Terus menurut gue itu kan sopan, padahal kagak juga. Gue bilang gini, makasih ya, tapi lain kali ini ya, apa mungkin lu tanya Uwi yang murah di mana enggak? Yang murah di mana, terus udah gitu belinya ini aja apa tanaman aja, tanaman indoor plants kayak gitu aja, kan ini kan mati gitu. Dia langsung manyun, saudara-saudara, berapa hari gue didiemin, gue langsung kayak sorry ya. Terus tapi dia manyunnya tuh aku nggak sadar kok dia tuh manyun banget gitu, sampai berapa hari gitu dia baru ngomong, gue tuh sudah kayak gini tuh lu gak menghargai kayak gitu-gitu kan. Terus gue yang sorry, I really appreciate it kayak gitu. Tapi kan ini mama pikirannya kayak, aduh habis berapa nih kayak gitu-gitu. Terus itu bunga kan mati ya gitu. Bukannya apa-apa, maksudnya aku tuh menghargai, aku tahu dia tuh cinta sama gue, tapi kan karena bahasa kasih tadi, karena dia nggak tahu bahasa kasih gue tuh apa, itu bahasa kasihnya dia. Jadi sebenarnya konflik itu bisa dihindari kalau lo tahu pasangan lo tuh lebih suka apa gitu. Jadi itu kan konflik yang gue didiemin beberapa hari itu sebenarnya bisa dihindarin gitu loh, ketika kita berdua tuh sama tahu gitu. Kan sekarang kan kita sudah tahu tuh bahasa kasihnya kita apa, anak-anak kita, pasangan kita. Mungkin teman-teman kalian juga punya bahasa kasih yang berbeda. Sebenarnya itu nggak hanya pasangan ya, romantic, what you call that, romantic relationship, hanya romantic relationship aja, tapi juga di semua hubungan pekerjaan juga bisa, apa namanya, bos atau karyawan atau teman kerja segala macam itu bisa diterapkan juga sih bahasa kasih itu. Anyway, tapi ketika kita sudah tahu sebenarnya tetap aja ada kendalanya kan ya, realita kehidupan saudara-saudara kayak gitu. Kalau gue sih kendala gue tuh ya aku tahu kalau Steve tuh pasti suka dibelai-belai, maksudnya dilus-lus kayak gitulah. Tapi mungkin banyak hal gitu loh yang kayak untuk gue tuh ngasih itu tuh kayak bukannya nggak mau, bukan nggak mau, nggak biasa. Nggak biasa, satu kayak effort, karena kan keluarga gue bukan yang sentuhan, peluk-peluk gitu bukan, tapi dia memerlukan itu. Kalau dia di keluarganya dia tuh kan memang sama mamanya dia tuh kan peluk-peluk kayak gitu kan. Anyways, ya itu aku harus belajar itu, tapi kadang-kadang kayak aduh effort banget gitu, sudah tahu tapi kayak di hati gitu kayak itu kan kayak ya itulah, maksudnya susah kayak gitu. Kalau lu gimana? Ya gue kan words of affirmation. Nah apa at the same time si Alin tuh tipikalnya kan emang bukan dari kata-kata. Jadi kendalanya itu, jadi dia masih agak susah, sama lah kayak lo yang physical touch karena lo nggak biasa, dia juga nggak kebiasa gitu. Jadinya ya pada saat tahu itu memang jadi yang mungkin ini susah ya kan, susah prakteknya aku tuh susah aku ya tuh bucin. Jadi kalau misalnya gue film, gue tuh istilahnya gue tuh masih ada ininya subtitle. Jadi gue perlu tuh yang namanya I love you, aku sayang kamu. Sedangkan kan kalau dia yang emang lo nggak ngerasain gue sayang sama lo ya gitu. Tapi gue ngerasa kok dia tuh berusaha banget untuk memvalidasi perasaan gue, walaupun memang susah kelihatan sih karena dia nggak begitu kan tipikalnya. Jadinya perlu waktu lah. Tapi gue juga mengerti bahwa dia tuh perlu waktu, makanya kita berdua sama-sama belajar. Namanya juga kita dua individu yang berbeda kan. Iya. Jadi itu kan, gitu. Itu kan sama kayak
merubah kepribadian kita, kebiasaannya Iya, kita, iya. cara berpikir yang berbeda, Mm-mm. tradisi, ya Mhm. semuanya itu. Dan itu kan nggak gampang ya, butuh effort banget on a daily basis, apalagi kita mama-mama Iya, ya. Di waktu-waktu tertentu ketika kita mens, apa iya, PMS ya kita, kayak gitu, kita iya, senggol bacok, kayak gitu. asli. Ya, sebenarnya Alin juga kan nomor Mm-mm. 2 itu gue kan act of services. Mm-mm. Dia itu kan itu nunjukin banget kalau dalam hal itu. Mm-mm. Dia tuh kayak Benar. taking care everything kan. Kadang tuh malahan gue ngerasa kayak dia tuh pengen gue tuh ngerasain beresnya aja gitu. Maksudnya gue appreciate banget. Iya. Jadi mungkin masalah word of affirmation ya kita masih on Iya, progress, tapi betul. gue tetap masih bisa merasakan cintanya gitu. Gitu. That's good. At least kan kita tahu gitu loh, maksudnya at least itu 1 tahun. Dan namanya juga cinta ya. Cinta itu kan apa ya, kata kerja katanya, bukan. Dan itu tuh kan, cinta itu kan perlu action, sesuatu yang kita harus lakukan, bukan yang falling in love ya. Kalau jatuh cinta tuh kan ya semuanya menggebu, I'll do anything for you, I'll die for you. Ketika kita menikah itu cinta itu butuh kerja keras gitu, kerja keras banget setiap harinya gitu, untuk menurunkan ego kita, berkorban. Salah satunya ya itu mengorbankan ego kita itu dengan menunjukkan atau melakukan sesuatu, bahasa kasih dari pasangan kita atau anak-anak kita, kayak gitu. Namanya juga cinta. Tapi baby step is still a step. Moving forward, kayak gitu. Itu yang kita percaya sih. It's a progress, it's a journey, dan we'll get there at some point. Yes, that's true. Jadi menurut kamu yang mana? Coba ambil tesnya, nanti kita kasih tahu linknya di mana. Atau Google aja tes bahasa cinta atau bahasa kasih atau love language test. 5 languages test, kayak gitu. Okay. Alright. I'll see you next time. Sampai sini aja dulu. See ya. Bye. Love.